Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Embwe dalam video kali ini. Saya akan menampilkan ya detik-detik dari bunga Wijaya Kusuma ya, mekar pada malam hari ini ya. Ini bunga Wijaya Kusuma Mas Embwe. Detik-detik mau mekar ya, seperti apa proses mekarnya, saksikan Mas Embwe. Malam hari ini mudah-mudahan nanti kita menjumpai ya pada saat mekar ya. Ya, ini tampak di depan ya. Dari wanginya sudah mulai aromanya sudah mulai tercium ya, Mas Boy. Wangi. Nah. Iya. Melihat pada saat bunga ini mekar itu, maka kan kita akan mendapat keberuntungan ya. Menurut saya itu ya sah-sah saja, dan
silakan percaya atau nggak percaya, yang penting ya ambil sisi positifnya ya. Yang mana ya kalau kita melihat suatu kejadian yang langka itu adalah sesuatu buat kita, dan memang jarang sekali ya orang yang mendapati bunga ini mekar ya. Nah, kita saksikan terus ya, mudah-mudahan kita bisa saksikan bersama-sama ya, bunga Wijaya Kusuma ini akan mekar dengan sempurna ya. Masih sambil view dari samping ya, masih boleh. Ya ini view full ya, posisi tampak dari depan ya. Dan untuk warnanya ini semakin memutih ya, perubahan warnanya ini semakin memutih ya. Sudah kelihatan di putiknya ya, bagian tengah ini sudah mulai keluar ya, masih gue. Kita posisikan lagi di posisi yang semula ya, depan yang tadi. Kuncup ya, ini sekitar mulai kuncupnya muncul itu sekitar 4 hari yang lalu. Jadi mulai ada proses dia sekitar 3 hari lah ya, 3 hari sampai ini malam yang ke-4 berarti ya, ini yang malam ke-4 ya, yang mana Wijaya Kusuma ini tumbuhnya itu di daunnya ya, di daunnya ini dia tumbuh langsung batangnya, bunganya baru dia di kuncupnya ya, dan sekarang proses mekarnya ya. Kalau batangnya ini kita lihat ya, dari sini ini batangnya, jadi dia tumbuh daun baru dia bunganya ini tumbuh batang lagi ya, batang dari bunga ini ya, masih mboe.
istimewa ya, yang dulu hanya dimiliki atau ditanam ya oleh orang-orang di kalangan keraton ya, serta orang-orang kalangan menengah ke atas. Dan bunga ini terkenal dengan kekuatan mistis dan syarat mitos ya. Itu tergantung dari kita menyikapinya seperti apa. Yang jelas ini merupakan fenomena alam ya, dan merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang perlu kita yakini, yang memang ini salah satu kebesaran dan ciptaan dari Yang Maha Kuasa ya. Ya, kalau salah satu keunikannya ya seperti saya bilang tadi, bunga ini hanya mekar di malam hari ya, dan menjelang dini hari mulai layu, dan di pagi hari sepenuhnya layu ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa sampai pagi mengikuti proses dari mekarnya bunga Wijaya Kusuma ini sampai nanti proses akhirnya layu ya, Mas Boe. Dan ada sebagian juga menganggap bunga ini membawa keberuntungan ya, terkenal sebagai tanaman hias pembawa keberuntungan. Bahkan sering ya dari beberapa orang yang meyakini bunga ini jadikan simbol atau penanda akan mendapatkan rezeki bagi mereka yang bisa melihat ya atau menyaksikan bunga ini mekar ya. Wijaya Kusuma merupakan spesies yang paling banyak ditemukan di pasar Indonesia. Ya, terlepas dari sisi mitos ya atau kepercayaan dari beberapa orang, ternyata bunga yang kuntumnya dapat memanjakan mata ini juga berkhasiat untuk kesehatan ya, misal untuk mengobati TBC, paru-paru, batuk, asma, batuk darah, dan muntah darah. Bisa juga untuk pendarahan pada wanita ya, tekanan darah tinggi, infeksi tenggorokan, radang lambung, susah buang air besar, bisul, luka berdarah, bengkak, lemah, dan meningkatkan stamina. Selain berkhasiat sebagai obat herbal, bunga ini pun dapat dijadikan bahan kuliner ya, seperti dibuat sop atau digoreng crispy, Mas Boe. Oke, masih Boe ya, dan ada sebagian juga yang menyebut atau menjuluki tanaman bunga Wijaya Kusuma ini sebagai ratu malam ya, karena memang memiliki bentuk yang unik ya. Ini bisa terjadi dari beberapa hal ya, seperti tulang daunnya ya yang menyerupai kerangka ikan, dan juga daunnya yang berbentuk zigzag ya. Ya, ini tulangnya ini menyerupai tulang ikan ya, dan berbentuk zigzag. Selain itu, daunnya yang zigzag tersebut memiliki tekstur yang tebal serta bergerigi ya, membuat bunga Wijaya Kusuma ini semakin sedap ya untuk dipandang. Seperti saya sampaikan tadi, di balik keindahannya, tanaman beriklim tropis ini punya banyak mitos ya, seringkali disangkut pautkan dengan hal mistis. Berikut ya saya sampaikan beberapa mitos ya mengenai bunga Wijaya Kusuma ya. Bunga para raja dan ratu ya. Bunga ini memiliki ilmiah epipilum anuklir ya, disebut sebagai bunga kesukaan para raja dan ratu pada zaman dahulu ya. Karena memang waktu zaman dahulu bunga ini sulit ditemukan ya, dan adanya memang di dalam istana kerajaan ya. Bunga Wijaya Kusuma ini juga bisa dijadikan salah satu kado romantis ya, diberikan dari raja pada ratu ya. Ya, di sisi yang lain, tanaman kesayangan Ratu Pantai Selatan ya. Ya, bunga Wijaya Kusuma dianggap sebagai tanaman kesayangan Nyi Roro Kidul ya. Asumsi ini ada lantaran kepercayaan masyarakat Jawa yang menganggap bunga Wijaya Kusuma ini diciptakan khusus sebagai sesaji atau penguasa Pantai Selatan ya. Itu seperti saya
sampaikan lagi itu tergantung dari masing-masing pribadi ya, gimana menyikapi tentang hal-hal gaib yang ada ya. Ada juga motif gaib mengenai bunga ini yang cukup santer beredar di daerah Cilacap ya. Masyarakat di sana mempercayai bahwa bunga Wijaya Kusuma merupakan anak dari seorang perempuan yang terjun ke dalam lautan dan kemudian menikah dengan makhluk gaib. Anak dari keduanya disebut-sebut mengalami kecacatan dan berbentuk bunga yang sampai saat ini dikenal sebagai bunga Wijaya Kusuma. Ya, yang berikutnya adalah mengenai mitos bunga ini pembawa rezeki ya. Mitos yang satu ini didasari dari makna nama Wijaya Kusuma sendiri ya. Bagi orang Jawa, Wijaya berarti kemenangan, sedangkan Kusuma bermakna tegak ya Mas Boy. Dari dua arti kata tersebut, Wijaya Kusuma berarti kemenangan mutlak yang dipunyai seseorang raja ya. Definisi tersebutlah yang sampai saat ini dipercayai oleh orang ya, bahwa barang siapa yang melihat bunga Wijaya Kusuma mekar pada malam hari, niscaya orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang berlimpah bagi seorang bangsawan ya. Berkali-kali saya sampaikan lagi, ini tergantung dari asumsi masing-masing pribadi ya, bagaimana menyikapi tentang hal-hal gaib yang seperti ini. Dan berikutnya dianggap sebagai tanaman Indonesia ya. Banyak yang mengira bunga Wijaya Kusuma ini merupakan tanaman Indonesia ya, namun nyatanya bunga ini berasal dari Meksiko Mas Boy, di Amerika Utara ya. Bunga yang mengenai mitos bunga ini pembawa rezeki ya. Mitos yang satu ini didasari dari makna nama Wijaya Kusuma sendiri ya. Bagi orang Jawa, Wijaya berarti kemenangan, sedangkan Kusuma bermakna tegak ya Mas Boy. Dari dua arti kata tersebut, Wijaya Kusuma berarti kemenangan mutlak yang dipunyai seseorang raja ya. Definisi tersebutlah yang sampai saat ini dipercayai oleh orang ya, bahwa barang siapa yang melihat bunga Wijaya Kusuma mekar pada malam hari, niscaya orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang berlimpah bagi seorang bangsawan ya. Berkali-kali saya sampaikan lagi, ini tergantung dari asumsi masing-masing pribadi ya, bagaimana menyikapi tentang hal-hal gaib yang seperti ini. Dan berikutnya dianggap sebagai tanaman Indonesia ya. Banyak yang mengira bunga Wijaya Kusuma ini merupakan tanaman Indonesia ya, namun nyatanya bunga ini berasal dari Meksiko Mas Boy, di Amerika Utara ya. Bunga yang mampu bertahan di suhu tinggi ini pun bisa masuk ke Indonesia ya, lantaran dibawa oleh pedagang Tiongkok yang masuk melalui jalur laut di zaman kerajaan Majapahit. Ya, ini akan saya dekatkan lagi ya untuk keseluruhan view-nya dari bunga ini ya Mas Boy. Kelihatan mekar ya ini ya, warnanya juga sudah putih cerah ini ya Mas Boy.
Jaya Kusuma ini sudah kuncup kembali ya, dan kebetulan sekarang sudah masuk ke subuh ya, jadi sudah memang kuncup lagi, dan ini sudah layu ya. Sekian dulu Mas Boy video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sudahkah Anda berbuat baik untuk orang lain hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.